Halo guys, selamat sore. Jadi kali ini gua naik Jupiter Z lagi, anjir. Jadi pada sore kali ini gua mau review motor yang paling gua ngerti, yang paling hafal banget untuk di review. Ya jelas motor gua sendiri gitu guys. Nah kali ini gua mau ngisi bensin buat sisanya ya, buat nanti gue berangkat kerja besok. Jadi gue gak harus ngisi lagi karena males main antrinya itu loh, sekarang panjang banget gitu. Jadi langsung kita review ya. Jadi ini adalah motor Jupiter Z tahun 2008 ya, lebih tepatnya itu warna biru pearl gitu ya. Jadi ada chrome-nya, aksen chrome-nya, warna birunya. Dan ini motor adalah motor Jupiter Z generasi kedua. Setelahnya itu ada lagi Jupiter Z Robot, dan tentunya itu berbeda mesin. Nah nanti akan gue jelasin tentang mesinnya. Jadi motor ini itu adalah motor tangan kedua ya. Sebelum ini gue belinya ini bekas tahun 2014, dan waktu itu memang beneran masih dibilang sangat-sangat minus condition ya, karena pada saat gua beli, jadi motornya itu kilometer under 10.000 kilometer ya. Jadi pada saat itu motor dengan umur sekitaran 6 tahun itu jarang banget yang sebelum 10.000 kilometer gitu. Nah gue dapatnya itu belum 10.000 kilometer, dan alhamdulillah banget, jadi dapat rezeki ya, dapat rezeki. Dan sekarang ini seiring berjalannya waktu, motor itu kan terus disimpan ya di dalam gudang, di garasi gitu, hanya dipanasin doang. Dan dipakai-pakainya itu pada saat gua masuk sekolah SMK. Nah jadi kilometernya itu mulai gondrong pada saat gua mulai masuk zaman SMK guys. Dan terhitung sekarang itu setelah gua makainya ini kurang lebih sekitaran 5 tahunan ya pakai motor ini, dari zaman gua masuk SMK sampai sekarang zaman kerja itu sudah 80.000 kilometer. Itu no reset ya, jadi kilometer itu murni nggak direset sama gua. Jadi ini motor apakah masih enak gitu ya, 80.000 kilometer ya. Kita akan coba di jalanan layapan sini guys. Jadi kalau untuk desain dari motor ini itu adalah, ini sebenarnya desain motor ini tuh nggak kalah sama zaman guys. Jadi desainnya itu dia ngelancip gitu, beda sama desain-desain motor sekelasnya pada saat itu gitu. Jadi ini motor desainnya itu bener-bener ramping, jadi desain sudutnya itu banyak yang lancip. Nah itu yang gue suka dari motor ini. Nah kelebihan dari motor ini bukan hanya soal desain guys. Jadi kelebihan dari motor ini itu adalah di bagian mesinnya, yoi. Jadi entah kenapa ya guys, gue ngelihat motor bebek di under tahun 2010 ya, tahun 2012 deh pokoknya, under tahun 2012 itu mesinnya bisa dibilang tenaganya lumayan oke, dan durability-nya itu lumayan tinggi. Karena yang gue pakai ini ya, itu sekitaran 80.000 kilometer ya. Itu udah gue pakai buat latihan balap di Girimang Subang, udah gue pakai daily pulang pergi sekolah kerja gitu ya. Sekarang itu tenaganya masih oke gitu. Gue belum sempat buka mesin sama sekali, belum sempat dibongkar mesin sama sekali. Dan untuk spesifikasi mesinnya ini adalah, ini motor bermesin slip engine, jadi menggunakan diameter piston ukuran 51 dan langkah 55. Itu menghasilkan power sekitar 9 horsepower, dan itu menurut gua untuk motor bebek kelas 110 ya, itu menurut gua udah lumayan tinggi banget horsepower pada saat itu. Dan torsinya itu sekitaran 10 Newton, jadi bener-bener di motor torsinya gokil deh pokoknya mah. Dan pada saat itu ya, kalau misalkan kita dilihat dari prestasinya ini motor, jadi kita bisa lihat prestasi ini motor itu di ajang balap road race antar ini ya, antar bagian ya, seperti di One Prix gitu ya, seperti di One Prix atau di event kejurda lokal gitu ya. Jadi ini motor benar-benar dominasi banget pada saat itu. Jadi ini motor benar-benar sangat tinggi sekali potensi mesinnya bila kita itu dikilik lebih dalam mesinnya. Dan tentunya setiap perubahan itu ada plus minusnya guys, karena
untuk ngejar performa itu harus banyak banget yang harus dikorbankan gitu. Contohnya, kalau misalnya kalian pengen powernya lebih gede ya, kalian bisa modif bagian kopling ya, nih yang sebelah kanan sini bak kopling, jadi pakai kopling manual. Nah, gimana caranya? Nah, sebenarnya kan ini kan motor masih menggunakan kampas ganda ya, jadi dia itu pakai kopling otomatis dan powernya itu nggak ada, jujur aja. Kalau misalkan dipakai panas itu udah nggak ada, udah loyo aja. Dan makanya sebagian orang yang owner Jupiter Z juga dia pakai punyanya kopling yang khusus motor lain gitu ya, seperti TDR gitu ya, merek-merek motor modifikasinya itu, aksesorisnya banyak banget ya pokoknya mah gitu untuk kejar performa motor ini. Dan bisa dibilang spare part motor ini itu sangat-sangat melimpah banget guys, jadi banyak banget yang common part seperti yang sama seperti motor lain. Contohnya itu seperti Yamaha Jupiter tahun 2001 gitu ya, tahun 2001 2004 gitu. Pokoknya mah pas awal Jupiter Z keluar itu spare partnya banyak banget yang sama gitu seperti motor ini. Dan motor ini yang gue punya ini tipenya itu Jupiter Z Burhan ya, atau disebut sebagai orang itu adalah Jupiter Z burung hantu. Yoi. Jadi yang gue punya ini menurut gue ini adalah final edition dari Yamaha Jupiter Z Burhan, karena setelah ini Jupiter Z itu digantikan sama Jupiter Z Robot, yang memang notabene Jupiter Z Robot itu sudah beda spek mesinnya dan sudah beda dari chassis dan juga serta mesinnya juga udah beda. Jadi menurut gua Jupiter Final Edition sebelum digantikan sama Jupiter Z yang baru, dan setelah Jupiter Z Robot kelar diproduksinya ganti sama Jupiter Z1 hingga saat ini gitu. Jadi menurut gua nih motor Jupiter Z ini handlingnya ya, kalau misalnya kita bicara dari segi handling, jadi handling motor ini itu enak gitu, jadi gak ngebanting atau gak nahan nih, kiri kanan enak. Dan terbukti pada saat gue latihan balap ini motor handlingnya asik dah pokoknya mah. Kalian tinggal setting suspensi belakang, karena suspensi belakang bawahnya itu memang limbung parah ya kalau Yamaha. Kalian hanya setting suspensi belakang, ribbon shock depan itu udah oke banget kalau misalkan buat latihan gitu. Jadi mesin nggak perlu dioprek, kalian harus ganti apa gitu. Mesin nggak perlu kalau misalnya untuk latihan ya. Cuma kalau misalnya untuk balapan ya jelas harus dioprek. Tapi kalau untuk latihan ini standar aja udah cukup banget buat latihan gitu. Karena power dari motor ini tuh lumayan banget. Kalau sudah ditarik ya hampa-hampa banget gitu. Enak dah pokoknya mah, asli. Dan juga ini motor sebenarnya udah gua modifikasi ya, seperti contohnya gua udah pasang underbone, karena kan buat latihan kalau pakai pusat sandaran itu nggak mungkin gitu ya, itu bisa kandas gitu. Terus kemudian gue juga udah ganti ban depan belakang, udah pakai medium compound tubeless, karena ban bawahnya itu IRC ya. Pada saat itu belum ada ban tubeless untuk motor bebek, ya ada sih cuman nggak banyak gitu. Jadi gue udah ganti depan belakangnya juga. Ya tujuannya apa? Tujuannya biar enak aja pakai medium compound, karena kalau pakai hard compound itu udah gak enak sih menurut gua. Awet sih awet, cuman udah gak enak gitu, udah gak akan awet deh pokoknya mah dipakainya gitu, keras banget gitu. Dan motor ini sistem kelistrikannya masih menggunakan sistem CDI karburator, dan juga sistemnya itu kelistrikannya masih AC, dan kebanyakan owner Jupiter Z juga diganti kelistrikannya itu pakai sistem yang udah DC guys. Tujuannya sih katanya biar lampunya itu semakin terang dan juga kelistrikan semakin stabil. Dan tentunya sih menurut gua kalau misalnya untuk modif kelistrikannya itu baik lagi ke pengguna gitu. Jadi sebagian bengkel juga banyak yang nerima, dan memang gampang banget otak-atiknya gitu. Jadi kenapa gua gak ganti aja ke DC, gua masih setia di AC karena gak punya duit. Mungkin next time lah kita akan coba ganti ke DC ya. Jadi sekarang kita nikmatin dulu aja di AC gitu. Ini ya gua coba rumahnya nih. Jadi sebenarnya ini powernya nggak malu-maluin sih untuk 110 cc dan masih menggunakan teknologi kampas ganda. Jadi performanya itu enak gitu. Jadi kalau misalnya dipakai harian buat macet-macetan gitu ya, ini sebenarnya torsinya sangat-sangat gokil sekali gitu, sangat-sangat gede sekali torsinya. Jadi kalau dipakai harian kalian nggak perlu modif kopling juga udah enak gitu.
Dan lanjut lagi soal modifikasi guys. Jadi gue modifikasinya itu tadi udah pasang underbone gitu ya. Dan juga gue juga udah modif mesin seperti contohnya coil, gue pakai coil RM100 sorry. Gue coil pakai RM100 dan juga gue pakai apa lagi ya? Oh iya, gue pakai per kopling dari per kopling Satria F karena per kopling bawaan Jupiter itu terlalu lembek. Jadi untuk ngejar kopling yang harus cepet balik itu gue ganti per koplingnya pakai per kopling tipe yang lebih keras, yaitu gue pakai punyanya Satria FU gitu. Dan apakah ngaruh guys dipakai harian? Tentunya ngaruh banget guys. Jadi kalian nggak harus pakai yang racing dulu, kalian coba aja dari motor-motor yang lain gitu spare partnya. Kalian jangan harus coba racing untuk kalian ngejar performa. Jadi kalau untuk motor ini ya ubahnya dikit aja udah banyak banget perubahannya ya, udah banyak banget gitu. Jadi langsung saja kita lanjut pulang ya, karena gua mau ngisi bensin dulu dan di sini macet parah. Jadi langsung saja kita coba lanjut di video pas pulang nanti. Oke guys, gue pulangnya ini udah maghrib ya, bisa lihat kalian nih di jalan layapan jam segini. Waduh, sepi parah cok. Oh ada sini ada motor beberapa di bagian depan belakang juga. Jadi ini gelap banget ya, gue pakai visor gelap nih, subhanallah gelapnya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video kayak ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. So see you on the next video guys, bye.